Setelah ramai-ramai merebut suara Jawa Timur, kini Provinsi Jawa Tengah mulai dibidik menjadi wilayah pertarungan sengit antara Baca Pres, Bacawa Pres 2024. Menempati dua putra terbaik Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam pertarungan Pilpres 2024, diprediksi peta politik Jawa Tengah akan berubah. Pasca pencalonan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo, Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng diprediksi suaranya tidak akan bulat untuk capres PDIP Ganjar Pranowo. Efek Jokowi yang memiliki jaringan relawan luas di Jawa Tengah, suaranya ditengarai akan tumpah ke anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka. Meski suara Jawa Tengah dinilai mayoritas pemilih Ganjar dan Gibran, gerilya pasangan Anies Caimin ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah diprediksi juga akan membuat suara Jawa Tengah kembali terbelah. Lantas siapakah yang akan menguasai suara provinsi yang pernah dipimpin Ganjar Pranowo ini? Tim TV One mengabarkan. Siapa yang akhirnya berhasil merebut hati pemilih di Jawa Tengah begitu ya? Kalau melihat Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur 2 periode di sana. Kemudian suara PDIP, Jawa Tengah dikatakan lumbung suara PDIP. Tapi tiba-tiba kan nama Gibran Rakabuming Raka yang dimana ini notabene nampaknya full support juga dari Pak Jokowi. Suara Pilpres 2014, 2019, Pak Jokowi 60%, 70% dari Jawa Tengah. Ya? Iya. Di Jawa Tengah. Tapi itu kita pakai data lama itu. Iya, yang coba terbaru. Kita perbarui data itu lah ya. Oke. Kita sudah bersama Mas Arya Budi, Direktur Riset Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Selamat pagi Mas Arya. Pagi. Kemudian juga ada Mas Haidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Haid. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Mas Arya dulu. Terkini, ini bagaimana hasil survei Jawa Tengah? Tapi kita juga tidak bisa melupakan, tidak hanya Ganjar dan juga Gibran, tapi juga ada PKB yang suaranya juga nomor 2 teratas di Kalau wilayah mengacu Jawa ke Tengah. pemilu gubernur ya, pemilu gubernur sebelumnya. Betul. Ya, jadi kita melakukan survei pertama tatap muka itu September kemarin. Ya, secara nasional memang si Prabowo dan Gibran itu masih di bawah Ganjar dan Mahfud ya, tapi di bawah margin 1% selisihnya. Nah, tapi jika kita cek zoom in di Jawa Tengah, Ganjar masih unggul ya, karena nilainya waktu itu disurvei sekitar 53% ya, sementara kandidat lain Prabowo ya sekitar 20-an, nggak nyampe 30%. Jadi secara kekuatan memang masih menjadi kandang banteng di sana. Tetapi jika kita flashback misalnya ke pemilu sebelumnya, misalnya ada Jokowi di 2019, kemudian ada di 2014, Jokowi 2019 itu memang angkanya tinggi banget sehingga orang menyebutnya 77 di Jawa Tengah. Jawa Tengah 78 ya, sekitar 77, nah itu yang kemudian menunjukkan orang menyebut ini kandang banteng. Nah, karena Jokowi dari PDIP kan, tapi sekarang kan dinamikanya agak berbeda. Nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Nah, sementara di 2014 ketika Jokowi maju pertama kali itu sekitar 50-an sekian persen, nggak nyampe 60%. Jadi tidak setinggi yang 2019. Flashback ke belakang lagi, karena saya ingin mengklarifikasi kandang banteng ini sebenarnya sejauh apa, stigma ini ya, magnitudenya sebesar apa gitu kan. Nah, di 2009 misalnya, nah itu Megawati kalah dengan SBY di Jawa Tengah ya. Ada Mega waktu itu, ada JK dan Wiranto, kemudian ada SBY dan Budiono. Megawati seingat saya hanya unggul di 4 kabupaten ya. Sementara di kabupaten yang sekarang menjadi titik pusat gravitasi Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya, itu dia kalah di sana waktu itu. Di 2004 Megawati angkanya sekitar 30-an persen. Di 2009 angka dia 38%. Nah, jika kita kristalkan kandang banteng sebagai suara Soekarnois ya, suara nasionalis, sebenarnya angkanya ya nggak lebih dari 50%. Karena jika kita cek kemenangan Jokowi, berarti insentif personal Jokowi memang itu memperbesar magnitud itu. Jadi kandang banteng itu tergantung siapa yang menggembalakan. Ya, dalam tanda petik ya. Jadi ada basis pemilih tradisional yang kuat sebagai jika literatur menyebutnya abangan santri ya. Misalnya dulu ada Profesor Afan Ghaffar menyebut ada yang disebut dengan abangan voters sama santri. Jadi kelompok nasionalis yang memisahkan antara kepentingan agama dan nasional, sementara ada kelompok santri yang agama dan
politik menjadi satu misalnya. Nah, kelompok tradisionalis kandang banteng itu lebih merujuk pada abangan ya, kelompok nasionalis ya agama urusan masing-masing, politik sendiri gitu. Nah, itu angkanya sebenarnya magnitudo didongkrak oleh personalitas dari kandidat itu. Karena jika kita menggunakan trajektori elektoral sejak pemilu presiden pertama, sebenarnya angkanya tidak lebih dari 50% ya. Apalagi jika kita cek kandang banteng sebagai referensi partai politik ke PDIP, itu angkanya juga apalagi tidak nyampe 40% ya. Jika kandang banteng disebut sebagai pemilih-pemilih yang masuk ke PDIP, itu pun angkanya tidak terlalu jauh. Nah, berarti ada magnitude yang bisa dipengaruhi oleh personalitas kandidat. Persoalannya jika kita merujuk pada kontestasi sekarang, ada Ganjar dan kemudian ada Gibran ya. Ganjar itu gubernur 2 periode, tapi jika kita cek angkanya pemilu terakhir, angkanya sebenarnya di bawah Jokowi di 2019. 50-an% ya? Yes, sekitar 58 ya, nggak nyampe 60%. Sementara Jokowi 77%. Artinya apa? Insentif efeknya Ganjar tidak Yes, itu yang ingin saya katakan. Jadi saya secara induktif merentetkan beberapa data ya, yang kira-kira jika kita tarik garis merahnya, insentif personal yang digembalakan oleh Ganjar ya, menggembalakan kandang banteng ini tidak sebesar Jokowi. Tapi pertanyaannya kan di 2024 kan bukan Jokowi. Nah, ya itu yang saya mau masuk ya. Persoalannya yang bertarung nanti bukan Jokowi, meskipun yes ada Gibran, itu Jokowi Junior, tapi Gibran bukan Jokowi. Tapi menjabat wali kota Solo. Nah, satu sisi ya, tapi sisi yang lain kita juga tidak punya dasar cukup kuat secara spekulatif apakah Jokowi benar-benar akan secara terbuka misalnya mendukung Gibran. Karena bagaimanapun misalnya dia terakhir statement dia mendukung semua capres, berusaha berdiri di atas tapi semuanya. Kan dipersempit dengan restu dan doa buat putranya. Ya, ada statement yang lain juga yang bersayap ya, restu dan doa. Nah, ini bisa jadi menjadi sinyal pendukung Jokowi. Nah, kita lihat sebenarnya jika menggunakan pendukung Jokowi ya insentif dari pemilih-pemilih Jokowi ini bisa jadi memang sebagian akan masuk ke Gibran ya, Prabowo Gibran. Tapi magnitudenya memang lebih kecil daripada masuk ke Ganjar karena ada pemilih tradisional dan sebagian adalah pemilih-pemilih yang memang punya afeksi kesukaan terhadap Ganjar. Karena jika kita bicara kandang, jika basis elektoral itu sebenarnya masuknya literaturnya masuk ke partisanship. Di wilayah-wilayah mana yang masih bisa dicaplok nih ibaratnya seperti itu? Tadi kan Solo sudah. Mungkin kalau Cilacap bahkan dari PKB sendiri optimis di Cilacap nanti bisa jadi lumbung suara dari PKB. Jadi mirip seperti kita memetakan antara Jatim dan Jabar. Nanti kita bahas ya di soal Jatim ada Tapal Kuda, Mataraman, macam-macam ya Pantura. Nah, di Jateng itu juga ada. Nah, Solo Raya dari Jateng bagian selatan, kemudian bagian tengah itu daerah Keduraya ya ada Magelang, Purworejo dan seterusnya itu Kebumen. Di utara ada Pantura yang sebagian memang sebagian daerah industri, sebagian daerah santri ya. Ada beberapa kabupaten di sana. Jika kita menggunakan tradisi perolehan elektoral dari Megawati misalnya, dia lebih banyak dapat ceruk di utara ya, di utara. Tapi Jokowi dari wali kota kemudian dia terakselerasi ke gubernur, kemudian kontes di 2014. Nah, Jateng Selatan itu menjadi basis suaranya Jokowi. Jadi kandang banteng itu utara dan selatan plus tengah juga sebagian menjadi dengan seorang nakoda Jokowi. Nah, nanti kita nggak tahu nanti Gibran apakah mampu kemudian menjadi gembala itu yang tugasnya Mas Diman menggemukkan. Berat ya Mas tugasnya Mas ya. Semoga tidak. Gimana Mas, mungkin bisa nggak? Kalau bicara data kan 11-12 ya, poltreking, SMRC gitu. Tapi analisa Mas Arya ini sudah mulai menggiring potensinya Gibran bagaimana? Memang menarik sekali data-data tadi yang dikemukakan. Memang kalau kita lihat ada perbedaan sebenarnya ya, bahkan dengan PDI Perjuangan dan suara Jokowi juga agak jauh sebetulnya. PDI Perjuangan di pemilu yang sebelumnya kan mendapat sekitar 29, sekian %, sementara suara untuk PDI Perjuangan di atas 70 untuk Joko Widodo di atas 70%. Itu artinya ada unsur lain yang cukup besar di luar dari PDI Perjuangan yang mendukung Pak Jokowi ketika itu.
kemudian ada perubahan suara dari pemilu sebelumnya sekitar 50% menjadi sekitar 70%. Saya melihat di sana ada betul mungkin kita bisa katakan bahwa ini adalah kandang banteng yang secara tradisional itu lebih cenderung ke PDI Perjuangan dan calon-calon yang kita perbarui pagi ini narasinya kandang banteng yang tergantung siapa yang tergantung siapa. Nah, saya ingin mengatakan itu bahwa mungkin tidak sepenuhnya kita bisa melihat bahwa ini secara tradisional lebih dekat ke PDI Perjuangan dan calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tetapi saya melihat ada aspek nalar publik Jawa Tengah yang bekerja di sana. Bahwa pilihan pada Joko Widodo ketika itu, jangan lupa dia dianggap sebagai presiden yang cukup berhasil dalam melakukan pembangunan. Sehingga saya kira selain aspek secara tradisional memilih Pak Jokowi, juga ada aspek rasionalitas di sana, bahwa mereka memilih berdasarkan pertimbangan apa yang disebut sebagai economic voting gitu ya. Boleh nggak kita kaitkan juga dengan Anda juga punya surveinya, surveinya, tingkat kepuasan itu loh gitu. Tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi sangat tinggi, terutama di Jawa Tengah. Jadi saya melihat bahwa para pemilih Pak Jokowi ini menurut saya lebih banyak pemilih yang rasional, yang memilih berdasarkan kinerja Pak Jokowi, karena ada perpindahan suara, itu ada perubahan, terutama di Jawa Tengah. Karena itu mungkin ya kita bisa mengatakan bahwa ketika ada endorsement pada satu calon atau anaknya masuk sebagai cawapres, mungkin sebagian pemilih Pak Jokowi akan ke sana. Tetapi kita juga harus melihat bahwa karakter umum pemilih Pak Jokowi ini adalah pemilih yang cukup rasional. Jokowi sendiri kan bukan darah biru di dalam politik nasional. Dia bukan anak ketua partai, dia bukan anak jenderal, dia bukan anak politisi lama gitu. Dia orang baru di dalam politik. Tetapi kemudian mendapatkan simpati publik. Itu artinya simpati ini datang dari mana? Menurut saya simpati ini datang dari kinerja. Karena itu menurut saya endorsement Pak Jokowi itu mungkin akan punya pengaruh, tapi tidak akan sebesar yang dibayangkan oleh orang, atau tidak sebesar seperti yang diterima oleh dirinya, karena dia memang punya rekam jejak yang baik. Di dalam survei-survei kita menemukan bahwa ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama pemilih ketika menentukan pilihan. Yang pertama rekam jejak, yang kedua platform kebijakan yang akan ditawarkan. Jadi dua faktor ini justru yang paling berpengaruh di luar dari misalnya faktor identitas, faktor keturunan misalnya, atau faktor kedekatan dengan figur tertentu. Tapi dua-duanya nih Ganjar dan juga Gibran kan menjabat juga di wilayah Jawa Tengah. Pastinya sudah ada rekam jejak yang luar biasa di sana begitu. Ya betul. Cuma ada lagi satu hal yang juga patut dilihat di dalam pemilihan presiden, bahwa ternyata publik itu lebih condong memilih capres, melihat capresnya bukan cawapres. Dan ini terjadi bukan sekarang ini saja. Di dalam survei kita temukan misalnya survei lembaga survei Indonesia yang paling terakhir kemarin survei misalnya melakukan simulasi terhadap beberapa tokoh ya untuk Prabowo Subianto, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di antara mereka. Bahkan suara Prabowo jika dipasangkan dengan Erick Thohir itu cenderung lebih kuat dibanding dengan Prabowo Gibran gitu. Dan tidak mengubah sebetulnya kalau kita bandingkan dengan perolehan suara individual sekitar 35%, ya begitu juga suara ketika dipasangkan. Dan itu juga konsisten dengan Anies Baswedan misalnya berpasangan dengan Muhaimin, itu juga tidak mengubah secara signifikan suara. Ganjar Pranowo juga demikian, dipasangkan dengan Mahfud, dipasangkan dengan RK, itu suaranya tidak Anies Baswedan dan juga Caimin bagaimana untuk wilayah Jawa Tengah? Kalau kita tahu kan bahwa approval rating di Jawa Tengah cukup tinggi kepada Pak Jokowi, sedangkan Anies ini kan mengusung perubahan begitu. Apakah cukup bisa mendapatkan suara di sana? Sejauh ini kita belum menemukan ada perkembangan yang cukup positif, bahkan setelah bergabung dengan Anies Baswedan. Yaitu tadi, karena publik kita bukan hanya Jawa Tengah, tapi secara keseluruhan itu melihat figur capresnya dibanding cawapres. Jadi pertarungan di Jawa Tengah, walaupun ada Gibran, menurut saya pertarungannya masih akan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Mas Diman, mayoritas kepala daerah, nah ini saya mulai masuk ke infrastruktur partai ya. Kalau dikatakan mengklaim kandang banteng gitu, mayoritas kepala daerah di Jawa Tengah didominasi oleh partai? Saya harus PDIP ya? Mestinya PDIP. Mestinya PDIP ya? Kita ulas kalau gitu ya, sambil kita nanti baca cek-cek lagi datanya. Usai jeda periode berikut, kami akan kembalikan pada Anda.